Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala 'abdihi hudan wa nuran liyakuna lil 'alamina nadhiran wa shifaa'an lima fis sudur wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul asmaul husna was sifatul ula, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda war rasulul mujtaba. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salim tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu para asatidzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, kesempatan, kenikmatan yang terlimpah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah meskipun dari jarak jauh, dan tentu ini satu kenikmatan yang besar bagi kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya saya menggantikan Ustadz Ahmad Dahlan yang biasanya membersamai Bapak Ibu sekalian untuk materi hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pagi ini beliau berhalangan hadir karena sedang sakit. Oleh sebab itu meminta kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk ikut mendoakan. Semoga beliau segera mendapatkan kesembuhan seperti sedia kala dan bisa kembali membersamai kita dalam kajian-kajian berikutnya yang membahas tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Allahumma shfi ustadzana Ustadz Ahmad Dahlan anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dari yang sudah dibahas sebelumnya oleh Ustadz Ahmad Dahlan, ya, yaitu hadis yang ketujuh, hadis yang membahas tentang nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Baik, kita baca terlebih dahulu matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Raqayyata Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, kata para sahabat, kami bertanya, liman, untuk siapa? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, bagi Allah atau untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta untuk umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini merupakan salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah jawami'ul kalim. Orang yang mampu untuk menyingkat satu nasihat yang memiliki nilai kedalaman dan memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan, tetapi kemudian diucapkan dalam kalimat singkat. Hadis ini menjelaskan tentang hakikat kita di dalam beragama. Apa itu hakikat ad-din? Apa itu hakikat agama? Sehingga tentu ini satu hadis yang penting. Bagaimana kita memahami beragama itu? Beragama dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, beragama dalam kaitannya dengan Al-Qur'an, dalam kaitannya dengan Rasul, dengan kaitannya dengan para pemimpin, dan kaitannya dengan sesama umat Islam gitu.
Nah, maka sekali lagi ini menjadi satu hadis yang penting untuk kita perhatikan meskipun singkat tetapi memiliki makna yang dalam dan luas. Baik, terlebih dahulu kita kenali perawi dari hadis ini. Ia adalah Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya, di dalam kitab Subul Salam yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani disebutkan riwayat singkat tentang siapa itu Tamim bin Aus Ad-Dari. Barangkali memang bagi kita namanya tidak terlalu akrab ya, tidak terlalu familiar ya. Tamim bin Aus Ad-Dari ini. Beliau adalah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah itu merupakan nama kunyah. Biasa ya kita sering mendengar nama-nama kunyah kalau dalam tradisi masyarakat Arab ya biasanya itu dinisbatkan kepada anaknya, dan dalam hal ini anaknya Tamim bin Aus itu adalah Ruqayyah, sehingga memungkinkan bagi seseorang untuk menisbatkan namanya itu kepada anak perempuan ya biasanya memang kepada anak laki-laki, tetapi bisa saja juga kepada anak perempuan apalagi kalau kemudian dia misalnya tidak memiliki anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Nah, bisa saja kemudian dinisbatkan namanya kepada anak perempuan. Dalam ini Tamim bin Aus Ad-Dari menisbatkan namanya kepada anak perempuannya yaitu Ruqayyah. Sehingga beliau dipanggil sebagai Abu Ruqayyah, ayahnya Ruqayyah. Nah, Tamim bin Aus Ad-Dari ini beliau berasal dari Madinah yang kemudian pindah ke negeri Syam. Ada yang mengatakan ke Palestina ya. Karena Palestina ini salah satu bagian dari negeri Syam di masa dahulu. Kepindahan Tamim bin Aus Adari ini ketika Utsman bin Affan terbunuh. Setelah Utsman bin Affan terbunuh, beliau pindah dari Madinah ke negeri Syam. Sehingga beliau tampaknya tidak merasakan ya fitnatul kubro, tidak merasakan terjadinya pertempuran antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terjadi setelah wafatnya Utsman bin Affan karena dibunuh oleh para demonstran ya yang datang dari Basrah dan datang dari Mesir. Jadi tidak terlibat dalam hiruk pikuk itu, fitnatul kubra itu. Karena beliau langsung pindah ke negeri Syam. Allahu alam ya. Bisa jadi karena beliau membaca situasi di Madinah sudah tidak kondusif ya, dengan terbunuhnya Utsman bin Affan itu. Pada mulanya Tamim bin Aus Ad-Dari ini beragama Kristen. Ya. Agamanya Kristen, jadi bukan agama paganisme, bukan penyembah berhala, bukan juga seorang Yahudi, tetapi dia beragama Kristen pada mulanya dan masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi memang kalau dilihat dari masa masuk Islamnya, beliau belakangan masuk Islam ya. Bahkan 1 tahun sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih. Jadi masuk Islamnya pada tahun ke-9 Hijriah. Dan nama Ad-Dari di belakang namanya itu dinisbatkan kepada nama kakeknya. Kakeknya bernama Ad-Dari. Dia menisbatkan namanya kepada nama kakeknya. Jadi Abu Ruqayyah Tamim bin Aus, nama aslinya Tamim bin Aus, kemudian Ad-Dari dinisbatkan kepada nama kakek. Nah, ini riwayat singkat tentang perawi hadis ini ya. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, hadis ini sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang hakikat beragama. Rasulullah SAW mengawali hadisnya, mengawali sabdanya dengan mengatakan ad-din an-nasihah. Ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat. Kalau kita kaji dari eh, kajian nahwu, maka ad-din an-nasihah itu kedudukannya sebagai mubtada khabar. Ad-din an-nasihah itu mubtada khabar. Dan umumnya biasanya eh, kalau susunannya mubtada khabar, maka khabarnya itu nakirah. An-nasihah ya, kalau di situ ma'rifah ya.
Di situ khabarnya an-nasihah, ma'rifah, ada alif lamnya. Tanda tanda ma'rifah itu ada alif lamnya. Biasanya nakirah. Kalau mengikuti umumnya berarti adin nasihah. Tidak ada alif lamnya. Adin nasihah. Tetapi ini ada alif lamnya. Adin an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi ini tidak seperti umumnya, mestinya khobar itu nakiroh, nah, tetapi ini ma'rifah, ada alif lamnya. Sehingga ini mengandung makna sebetulnya, menunjukkan bahwa kalau kita mau urai dalam kalimat bahasa Indonesianya, terjemah bahasa Indonesianya, bunyinya menjadi agama itu tiada lain adalah nasihat. Seakan-akan agama itu cuma nasihat aja. Agama itu nasihat. Seperti misalnya eh, ada ungkapan di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain tentang haji. Al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Ya, seakan-akan haji itu aktivitasnya wukuf di arafah saja kan. Padahal haji itu kan tidak hanya wukuf di arafah. Ya, ada jumroh, ada tawaf, ya, ada sa'i, dan yang lainnya. Ya, seakan-akan haji itu hanya wukuf di arafah itu. Karena al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di arafah. Nah, maksudnya adalah Rasulullah SAW memberikan penekanan, ya, bahwa wukuf di Arafah itu merupakan rukun yang paling penting yang harus ada, yang tidak boleh ditinggalkan, ya, dalam ritual haji. Intinya di situ, di wukuf Arafah itu. Kira-kira gitu, ingin memberikan penekanan, penegasan, penguatan tentang aktivitas itu. Nah, begitu juga dalam hadis ini. Rasulullah SAW ingin memberikan penguatan, penegasan, seakan-akan agama itu hanya nasihat aja. Seakan-akan yang lain tidak ada gitu. Tetapi bukan berarti demikian. Artinya Rasulullah ingin menegaskan, ingin menekankan bahwa nasihat itu merupakan hal yang penting, hal yang pokok di dalam kita beragama. Ya. Jadi menunjukkan makna yang sangat penting dan perkara yang paling mendasar di dalam beragama. An-nasihah itu. Nah, tapi nanti kita perlu memahami lebih jauh tentang makna an-nasihah itu apa an-nasihah. Apakah an-nasihah itu sekedar nasihat yang kita pahami selama ini, nasihat yang berupa wejangan. Ya, nasihat itu yang kita pahami adalah wejangan kan. Wejangan apa nasihat ya. Perkataan seseorang untuk memberikan masukan kepada orang lain ya. Itu nasihat ya, wejangan kepada orang lain ya. Itu selama ini yang barangkali kita pahami tentang nasihat. Tetapi apakah nasihat sekedar itu? Sebagaimana yang kita pahami selama ini. Nah, ini yang nanti perlu kita pahami ya. Kalau sekedar itu, nanti kita akan kesulitan untuk memahami. Kalau nasihat sekedar maknanya merupakan wejangan, itu kita menjadi sulit memahami ketika Rasulullah mengatakan lillah, nasihat itu untuk Allah. Kita sulit memahami. Berarti kita menasihati Allah, memberi wejangan kepada Allah, kira-kira gitu. Li kitabihi, memberi wejangan kepada Al-Quran. Wali rasulihi, memberikan wejangan nasihat kepada Rasul. Ya. Siapa kita yang kemudian memberi nasihat kepada Allah? Siapa kita yang kemudian memberi nasihat kepada Rasul? Kalau kemudian kita memahami nasihat itu sekedar wejangan. Tapi sebetulnya nasihat itu maknanya lebih luas daripada itu. Tidak sekedar memberikan wejangan. Baik. Nah, makna nasihat ini secara bahasa, dia berasal dari kata nasoha, yang artinya kholuso. Ya, nasoha itu artinya kholuso. Dalam bahasa Indonesia artinya murni. Nasoha itu artinya kholuso atau murni. Makanya orang-orang Arab menyebut madu murni misalnya ya. Madu itu asal, murni itu khalis. Madu murni atau susu murni, al-labanul khalis. Al-labanul khalis.
Susu murni. Khalis itu artinya murni. Jadi nasoha itu adalah khaluso, artinya murni. Misalnya kita juga mengenal dalam satu istilah ya, yang sering kita kita sering dengar, taubatan nasuha. Nasuha itu ya satu akar kata dengan kata nasihah. Satu kata akar kata dengan kata nasihah, nasuha, nasihah itu satu akar kata. Artinya taubat yang murni, taubat yang murni, taubat yang tulus, yang betul-betul ya, yang tidak tercampuri oleh maksud-maksud lain atau keinginan-keinginan lain atau tujuan-tujuan lain. Nah, itu taubat nasuha. Ya, artinya taubat yang murni. Atau kita juga bisa mendapati dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, di surah At-Taubah ayat yang ke-91. Allah berfirman, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina yajidu ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinin ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim." Nah, di dalam ayat itu ada kata nasahu, nasahu, nasuha, nasihah, nasahu. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina yajiduna ma yunfiquna haraj. Tidak ada dosa bagi mereka yang tidak berperang, bagi mereka yang tidak pergi berperang. Bagi orang-orang yang lemah, mereka tidak berperangnya itu karena lemah, sakit, dan tidak mendapatkan apa yang mereka infakkan. Jadi mereka tidak punya uang, karena zaman dulu kalau berperang itu ya biayanya biaya sendiri, biaya pribadi, biaya mandiri. Ya. Kalau pergi berperang ya kudanya kuda sendiri, untanya unta sendiri, pedangnya pedang sendiri. Nah, baju perangnya punya sendiri, ya tidak dibiayai oleh orang. Bahkan bekal perjalanan dari mulai pergi sampai pulang itu biaya mandiri, biaya sendiri. Sehingga memang pada waktu itu jihad itu ya bil anfus wal bil mal, ya, dengan jiwa mereka dan juga dengan harta mereka. Sudah mereka siap berkorban jiwa, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk ikut berperang itu. Nah, makanya kan wajar saja kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal bagi para mujahidin dalam konteks pertempuran. Ya. Karena mereka sudah mengeluarkan hartanya dan juga mereka siap berkorban jiwa. Gitu. Nah, bagi orang yang tidak punya, ya kemudian sakit, kemudian lemah, ya, maka tidak ada dosa bagi mereka kalau tidak berperang. Memang karena ada kondisi-kondisi yang demikian. Jika mereka ikhlas, idza nasahu, ya, jika mereka ikhlas lillahi wa rasulihi kepada Allah dan Rasulnya. Di situ ada kata nasahu. Ya. Jika mereka ikhlas. Tidak ada jalan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Nasahu di situ maknanya adalah ikhlas. Maknanya adalah ikhlas dan ikhlas itu maknanya adalah tadi murni. Ya, jadi nasihat eh, dalam hal ini maknanya adalah kemurnian. Kemurnian. Nah, maka tadi kalau kita memahami nasihat itu wejangan, ya, diartikannya wejangan dalam bahasa Indonesia, menjadi sulit kita memahami hadis ini. Karena wejangan kepada Allah, wejangan kepada kitabnya, wejangan kepada Rasulnya itu menjadi sulit kita memahaminya. Tetapi kalau kemurnian, di sini kita bisa memahami, ya. Memurnikan sikap-sikap kita, memurnikan pikiran-pikiran kita, memurnikan hati kita ketika kita beragama untuk Allah, untuk kitab, untuk Rasulnya. Baik. Secara istilah, menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, disebutkan nasihat itu adalah kalimatun jami'atun ma'naha hiya zatul hadhi lil mansuhi lahu. Ya. Nasihat adalah sebuah kata yang menyeluruh maknanya, yaitu menghendaki kebaikan bagi yang dinasihati. Ya. Jadi makna umumnya itu adalah menghendaki kebaikan yang dinasihati. Sehingga nasihat yang dalam bentuk wejangan itu adalah bagian, ya, salah satu bagian dari upaya an-nasihah itu. Menasehati, memberikan wejangan, ya, memberikan teguran kepada orang. Nah, itu adalah bagian dari makna an-nasihah
secara umum. An-nasihah itu artinya orang itu tulus, murni, menghendaki kebaikan untuk orang lain. Ya, dalam hal ini orang lain ini adalah orang yang kita beri nasihat. Sehingga sekali lagi, nasihat dalam arti memberikan wejangan itu adalah bagian kecil, ya, bagian kecil dari eh, makna nasihat an-nasihah itu. Ya, nasihat itu tidak hanya ujangan, tetapi misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain dalam rangka untuk takliful qulub, dalam rangka untuk menumbuhkan rasa saling mencintai terhadap sesama muslim, itu juga bisa menjadi bagian dari nasihat. Ya, an-nasihat. Mencegah orang lain dari berbuat keburukan, ya, dengan eh, apakah itu dengan ucapan, mencegahnya dengan ucapan, jangan, kamu jangan lakukan itu, atau dengan perbuatan langsung itu juga nasihat. Ya. Itu terhadap sesama muslim, ya. Nanti terhadap bagaimana terhadap Rasul, bagaimana terhadap kita, bagaimana terhadap Allah, bagaimana terhadap pemimpin, ya, itu ruang lingkupnya luas. An-nasihat itu ruang lingkupnya sangat luas, tidak sekedar memberikan wejangan. Nah, kalau kita melihat makna atau definisi dari an-nasihah itu. Jadi sekali lagi kata Ibnu Daqiq Al-Aid, Daqiqil Aid, dia mengatakan nasihat itu adalah sebuah kata yang menyeluruh maknanya, yaitu menghendaki kebaikan bagi yang dinasihati. Jadi apapun upaya kita untuk membuat yang dinasihati itu menjadi baik, yaitu an-nasihat. Dengan berbagai macam cara, tidak sekedar dengan ujangan. Nah, apa itu nasihat kepada Allah? Jadi ketika para sahabat itu bertanya, karena barangkali para sahabat juga saat itu eh, bertanya-tanya, ya, dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, liman, kata para sahabat, untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Nah, ternyata jawaban Rasulullah SAW itu adalah lillah. Yang pertama adalah nasihat untuk Allah. Tentu sekali lagi kita tidak memahami nasihat untuk Allah itu adalah wejangan untuk Allah, tidak. Tetapi menurut para ulama, mereka menjelaskan, ya, berdasarkan pada definisi yang dipahami tentang nasihat itu, nasihat kepada Allah adalah yang pertama beriman kepadanya. Nasihat kepada Allah itu memurnikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi kita memaknai an-nasihah itu adalah kemurnian, berarti memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam konteks rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, adalah Khalik Malik Mudabbir, ya, pencipta, pemilik dan pengatur segala urusan kita dan alam semesta ini. Beriman kepadanya tanpa ada unsur lain apapun yang kemudian merusak kemurnian iman kita. Tanpa unsur apapun yang bisa merusak kemurnian iman kita. Itulah nasihat, ya. Nasihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kita yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, baik dalam konteks rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Bahwa kita meyakini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Nah, ini di poin yang kedua, ya. Nasihat kepada Allah juga adalah ikhlas dalam semua bentuk ibadah dan menafikan berbagai bentuk ibadah kepada selainnya. Jadi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah ini, artinya dalam konteks uluhiyah. Kan makna la ilaha illallah itu kan substansinya adalah tentang ibadah, bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilah itu adalah makluh ai ma'bud, ya. Ilah itu adalah makluh ai ma'bud. Ilah itu adalah zat yang disembah, tidak ada zat yang disembah melainkan Allah. Maka kita tidak menyekutukannya, kita tidak melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang paling kecil yang justru dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang paling aku khawatirkan menjangkiti umatku, kata Rasulullah SAW, melebihi dari syirkul asgar, syirik kecil. Meskipun syirik kecil, meskipun di situ disebut kecil, ya, tetapi dampaknya luar biasa. Dia bisa menghapuskan seluruh amal yang dilakukan.
Kata para sahabat, apa itu syirkul asgar? Ar-riya, kata Rasulullah, riya. Nah, termasuk juga dalam hal ini riya kita hindari. Kalau kita riya berarti kita tidak murni lagi, tidak an-nasihah lagi, tidak khulus lagi, tidak khulus, ya. Tidak murni lagi kalau kita riya. Apalagi kalau ada kesyirikan besar, ya. Tetapi tidak hanya itu, juga menafikan berbagai bentuk ibadah kepada selainnya. Mungkin kita tidak melakukan kesyirikan itu, tapi kalau kita membiarkan dan ridho terhadap kesyirikan yang terjadi yang dilakukan oleh orang lain, berarti juga itu tidak khulus, ya, tidak murni. Artinya kita tetap harus merespon, ya, bereaksi ketika terjadi kemusyrikan-kemusyrikan yang kita ketahui di sekitar kita. Artinya kita menafikan berbagai bentuk ibadah kepada selainnya. Ya, ada orang yang melakukan ritual, ya, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita merespon, ya, perilaku tersebut, menolak, menafikan, tidak setuju dan tidak ridho dengan perbuatan itu. Nah, ini juga merupakan sikap yang harus kita pilih, ya, sebagai bentuk an-nasihah lillah, ya. An-nasihah lillah. Yang ketiga, taat terhadap semua perintah dan larangannya. Nah, ini tentu konsekuensi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati terhadap semua perintah dan larangannya. Ketika kita sudah beriman, maka langkah konkret dari keimanan itu adalah berislam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Itu kuncinya sebagai pintu masuk kita ke dalam Darul Islam, ya. Dua kalimat syahadat. Maka setelah menjadi muslim, maka sikap kita adalah istislam, menyerah secara total, menyerah secara totalitas. Jadi kata Islam itu satu akar kata dengan kata istislam, artinya penyerahan total. Salam, ya, damai, ya, sejahtera. Nah, gitu. Jadi istislam, maka konsekuensi dari keislaman kita itu adalah taat. Taat menyerah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengikuti apapun yang telah menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Ya, kalau kita diminta untuk melakukan sesuatu, ya, yang kemudian menjadi kewajiban-kewajiban kita, maka kita melaksanakannya dengan taat. Dan kalau kita dilarang sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjauhinya, tidak melakukannya. Itu konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga artinya an-nasihah lillah. Kemudian mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibencinya. Nah, ini juga an-nasihah lillah. Allah mencintai keindahan, Allah mencintai kebersihan, maka kita juga mencintai hal yang sama. Allah mencintai kebaikan, maka kita mencintai hal yang sama. Allah tidak menyukai keburukan, maka kita juga harus membencinya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan seterusnya, kan banyak sekali hadis-hadis atau dalil-dalil, ya, yang menjelaskan tentang apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai seorang muslim mukmin, ya, berupaya untuk mencintai, menyukai apapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran, ya, sesuatu yang kotor, najis dan seterusnya yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghindari. Nah, inilah an-nasihah lillah, nasihat kepada Allah. Artinya memurnikan sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi bersih keimanan kita, menjadi tulus dan murni keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sikap kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran-pikiran kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu an-nasihah li kitabihi. Nasihat kepada kitabnya, yaitu kepada Al-Qur'anul Karim. Apa artinya nasihat kepada Al-Qur'an? Yang pertama itu adalah beriman kepadanya sebagai kalamullah dan membenarkan kandungan.
beriman kepada Al-Quran, mengimani seluruh kandungan yang ada di dalam Al-Quran tanpa menyisakan keraguan sedikit pun. Ya, jadi apapun yang terkandung di dalam Al-Quran kita mengimaninya, membenarkan kandungannya. Meskipun barangkali ada berbagai hal yang belum kita pahami atau mungkin secara rasional eh, tidak dapat kita pahami. Mungkin belum saja ya karena Al-Quran itu relevan di sepanjang zaman. Dia harus eh, sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman ila yaumil kiamah sampai hari kiamat nanti sampai masa depan kita nanti. Bisa jadi apa yang tidak kita pahami hari ini akan terjawab di masa yang akan datang. Saya kira dahulu ketika misalnya saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang proses penciptaan manusia ya, tentang proses penciptaan manusia. Mulai dari eh, turab ya, mulai dari turab tanah kata Allah kita berasal dari tanah. Yang dimaksudkan tanah di situ adalah saripati tanah ya, yang terkandung dalam tumbuh-tumbuhan, dalam hewan yang kita makan. Nah, makanan yang kita makan itu saripati tanah itu. Maka turab di situ kita disebut sebagai makhluk yang berasal dari turab dari tanah. Kemudian min nutfah dari nutfah, kemudian alaqah, mudghah dan seterusnya ya, tahapan-tahapan proses penciptaan manusia itu. 1400 tahun yang lalu, hal itu kan tidak bisa dibuktikan. Ya, ya para sahabat hanya mengimani begitu saja. Ya kata Allah begitu, ya begitu diimani. Tapi itu tidak bisa dibuktikan karena tidak ada teknologinya untuk bisa membuktikan itu. Tahapan-tahapan itu. Tapi sekarang sudah berabad-abad setelahnya kita bisa membuktikan dengan teknologi. Ada USG. USG sekarang sudah berapa dimensi? 4 dimensi ya. Sudah berapa dimensi kita sudah bisa melihat bagaimana janin di dalam rahim seorang ibu. Sudah bisa dibuktikan dengan teknologi. Nah, jadi dahulu para sahabat tentu tidak bisa membuktikan itu secara ilmiah bagaimana membuktikannya gitu. Tapi sekarang dengan sangat mudah kita membuktikan kebenaran Al-Quran itu. Itu dalam satu peristiwa saja ya, terkait dengan penciptaan manusia. Dan dalam banyak hal lainnya Al-Quran menjawab satu demi persatu ya, kebingungan-kebingungan kita, ketidakpahaman-ketidakpahaman kita dari zaman ke zaman ya karena memang begitu tabiatnya Al-Quran itu harus relevan sepanjang zaman karena kitab suci yang terakhir tidak memerlukan revisi, tidak memerlukan perubahan sehingga dia harus relevan di sepanjang zaman. Karenanya bisa saja kita belum memahami beberapa ayat tertentu yang memang akal kita tidak sampai, ya, bisa jadi. Ya. Tapi nanti akan terjawab di masa-masa yang akan datang. Kemudian mengagungkannya dan membacanya dengan benar dan khusyuk. Nah, membaca yang benar itu adalah membaca yang sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Hukumnya membaca Al-Quran dengan benar, dengan menggunakan kaidah-kaidah tajwidnya, hukumnya adalah fardu ain. Sekali lagi, membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya fardu ain. Jadi melekat pada diri kita semua. Adapun mempelajari kaidah-kaidah tajwid itu hukumnya fardu kifayahnya, ada perbedaan. Membacanya dengan kaidah-kaidah tajwid itu fardu ain, tetapi mempelajari tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ya, maksudnya mempelajari tajwid bisa jadi supaya dia menjadi ahli di bidang itu, kemudian mengajarkan kepada orang lain, nah itu fardu kifayah. Tetapi kita sendiri setiap muslim membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid itu hukumnya fardu ain, wajib, harus. Ya. Sehingga ada tuntutan bagi kita semua untuk belajar ya, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Karena terkadang ada kesalahan yang kaitannya sebetulnya dengan ilmu tajwid ya. Misalnya salah satu saja dari bagian ilmu tajwid itu tentang mad, tentang hukum panjang pendek. Tentang hukum panjang pendek. Itu ada kesalahan saja dalam panjang pendek itu kan bisa mengubah makna ya. Jadi khotojali menjadi kesalahan besar. Misalnya dalam surah Al-Kafirun kita membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ya katakanlah wahai Muhammad
ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La tidak a'budu, aku menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tetapi beberapa kali saya mendengar orang membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La-nya dibaca pendek sehingga berubah maknanya menjadi lam penegasan, lam taukid, ya, menegaskan sehingga maknanya menjadi sesungguhnya apa aku menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir, sesungguhnya aku menyembah apa yang kalian sembah, kan menjadi sangat fatal ya, menjadi sangat fatal. Itu hanya kesalahan membaca ya, dan kalau dirigidkan, kalau didetailkan itu hanya bagian dari kaidah mad ya, panjang pendek, tetapi kesalahannya bisa sefatal itu. Ya, sehingga membaca dengan benar itu merupakan keharusan, kewajiban. Saya sendiri pernah ya, melakukan kesalahan itu. Pernah melakukan kesalahan ketika saya mengutip ayat ya di beberapa tahun yang lalu. Saya mengutip ayat udzina lil ladzina, harusnya yuqataluna bi annahum zulimu. Ya. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Nah, saya mengutipnya udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulim. Yuqatalun dengan yuqatilun. Susunan hurufnya sama. Yuqatal dengan yuqatil itu susunan hurufnya sama. Hanya beda satu harokat di satu huruf. Yukota dengan yukoti, ta dan ti. Itu berubah, artinya berbeda, berkebalikan. Yukotalun itu diperangi, yukotilun itu memerangi, memerangi dan diperangi. Ya, itu berbeda. Nah, itu kesalahan ya, kesalahan-kesalahan yang bisa mungkin saja terjadi ketika kita membaca Al-Quran kalau kita tidak eh, mengetahui kaidah-kaidah tajwidnya, kemudian kita tidak fokus ya, tidak memperhatikan dengan benar. Nah, mempelajari kaidah-kaidah tajwid itu juga berarti an-nasihah li kitabihi. Kemudian mempelajari dan mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Mempelajari ya tadabur, penting juga kita untuk tadabur karena Al-Qur'an itu tujuan utamanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liyadabbaru ayatihi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Jadi untuk ditadaburi, bukan sekedar untuk dibaca atau dihafalkan, tetapi untuk ditadaburi agar Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi huda, bisa menjadi petunjuk. Membaca Al-Quran tanpa memahami itu memang dapat pahala. Kalau kita baca Quran nggak paham apa yang kita baca, ya memang dapat pahala. Ya, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan, tetapi tidak serta-merta kemudian Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kalau demikian keadaannya. Padahal Al-Quran itu adalah hudalil muttaqin, hudalil nas, kata Allah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu pemberi arah. Ya. Tapi kalau kita tidak mengerti apa yang diarahkan oleh Allah, apa pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, maka akhirnya kita tidak mendapatkan petunjuk itu kan. Nah, maka untuk mendapatkan petunjuk itu kita perlu mempelajari, memahami. Minimal, usaha yang paling minimal itu adalah membaca terjemahnya, yang paling minimal. Ya. Kalau lebih baik lagi berarti kita bisa membaca tafsirnya atau menghadiri kajian-kajian tafsir atau mempelajari bahasa Arab. Ya, sehingga nanti ya sedikit demi sedikit kita paham dengan apa yang kita baca. Kemudian mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Sudah tadabur, tadi membaca dengan benar, tadabur, kemudian mengamalkan. Kalau dulu para sahabat itu, orientasi mereka ketika berinteraksi dengan Al-Quran salah satunya adalah untuk mengamalkan. Sehingga mereka mengatakan, kami mengambil 10 ayat dari Rasulullah SAW. Kemudian kami baca, kami hafalkan, kami pahami, dan kami berusaha mengamalkannya. Sebelum kami berhasil mengamalkannya, maka kami tidak akan beranjak kepada ayat berikutnya. Jadi 10 ayat dulu. Dibaca, dihafalkan, dipahami, berusaha untuk diamalkan. Misalnya dalam 10 ayat itu ada perintah untuk sedekah. Ya mereka mengamalkan dulu untuk bersedekah.
Bahkan barangkali sampai menjadi akhlak sedekah itu. Baru setelah mereka berhasil mengamalkan sedekah, mereka ambil 10 ayat lagi berikutnya. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya mereka selesai mempelajari, membaca, ya, memahami Al-Quran itu. Artinya mereka selesai mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, itulah para salafus soleh generasi terdahulu yang memiliki semangat untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, an-nasihah li kitabih itu membela dari berbagai penafsiran batil. Membela Al-Quran dari berbagai penafsiran batil. Ada banyak tafsir ya yang kemudian menyimpang. Tafsir yang kemudian menyimpang. Ya, kita tentu harus bersuara membela, jangan sampai hal itu dibiarkan. Dengan apa namanya? Dengan dalih apapun ya, dengan dalih apapun. Kalau memang kita melihat itu menyimpang dari syariat, maka kita harus menolaknya. Nah, ini adalah an-nasihah li kitabi. Kemudian kata Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah itu adalah li rasulihi. Agama itu adalah nasihat, yaitu nasihat kepada Rasulnya, kepada Rasulullah SAW. Apakah tentu kita tidak memahami nasihat yang bermakna wejangan, kita memberikan wejangan kepada Rasulullah, kan tidak begitu ya. Jadi an-nasihah li rasulihi itu adalah membenarkan kerasulannya dan mengimani semua yang disampaikannya. Segala sesuatu yang oleh para ulama dikatakan sahih, benar adanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus memahaminya dengan sepenuh keyakinan. Kalau levelnya seperti Abu Bakar ya, luar biasa. Rasulullah itu pernah bersabda, di antara keistimewaan Abu Bakar itu, sehingga Abu Bakar itu tidak bisa ditandingi kualitasnya oleh siapapun. Ya. Kata Rasulullah kan, beliau pernah mengatakan, andaikan amal Abu Bakar itu ditimbang di satu sisi, kemudian dibandingkan dengan amal seluruh manusia di sisi lainnya, maka amal Abu Bakar itu lebih berat daripada amal manusia seluruhnya. Ya, barangkali ya di luar dari kalangan para nabi dan rasul ya, karena Abu Bakar bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Tentu nabi dan rasul lebih utama daripada daripada manusia biasa. Nah, tapi itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan memang kalau kita melihat dari sejarah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar ini betul-betul memiliki banyak sekali keistimewaan. Ya, di antaranya keimanan yang kata Rasulullah, ketika aku menyeru manusia untuk beriman, dan ketika mereka beriman, maka mereka masih menyisakan sedikit keraguan di dalam hatinya. Ya, jadi ketika orang beriman itu ya ada lah sedikit keraguan dalam hatinya, itu ada di masa Rasulullah SAW pada waktu itu ya. Karena tidak mudah juga kan menerima sesuatu yang baru pada waktu itu. Sesuatu yang baru kemudian juga ditentang oleh masyarakat pada umumnya. Nah, lalu dia memilih untuk beriman, itu tidak mudah. Tapi kata Rasulullah tidak demikian dengan Abu Bakar. Ketika dia beriman, dia tidak menyisakan sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Tidak menyisakan sedikit pun keraguan dalam hatinya. Maka ada peristiwa ya yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu mendapatkan gelar As-Siddiq karenanya. Yang artinya yang membenarkan. Nah, itu saat peristiwa Isra Mi'raj. Kita barangkali ingat peristiwa itu. Ya. Peristiwa ini peristiwa yang menggegerkan semua orang di Mekah pada waktu itu ya. Karena Rasulullah menceritakan beliau baru saja melakukan perjalanan ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Dalam waktu kurang dari satu malam, kemudian ke Sidratul Muntaha. Sebelum subuh beliau sudah sampai lagi di Mekah. Nah, orang-orang kemudian kan apa namanya, mengolok-olok Rasulullah SAW kan. Mengolok-olok Rasulullah SAW. Dan bagi orang-orang kafir, ini dijadikan sebagai celah untuk menimbulkan keraguan di hati orang-orang yang sudah beriman. Menjadi celah nih. Mereka mengatakan, benar kan apa yang kami katakan selama ini. Muhammad itu sudah gila. Dari awal kami katakan Muhammad gila. Dia mengarang cerita. Bagaimana mungkin dia melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu kurang dari satu malam. Nah, maka inilah yang kemudian disampaikan kepada Abu Bakar dengan tujuan Abu Bakar itu supaya goyah imannya. Wahai Abu Bakar, apakah kamu belum mendengar apa yang disampaikan oleh temanmu itu, Muhammad? Kata mereka kan begitu. Kata Abu Bakar, memang apa yang disampaikan Rasulullah?
Dia menceritakan begini begitu ya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan benar yang sudah kami katakan, Muhammad itu gila. Dia mengarang cerita seheboh itu. Ya. Kata Abu Bakar, apakah benar Rasulullah mengatakan demikian, menceritakan itu? Kata mereka benar. Oh, kalau begitu, kalau Rasulullah, andaikan saja Rasulullah menyampaikan cerita yang lebih tidak masuk akal lagi daripada itu, aku tetap mempercayainya. Gitu. Jadi andaikan Rasulullah ada cerita yang lebih heboh lagi, ada cerita yang menggemparkan lagi daripada itu, kata Abu Bakar, aku tetap mempercayainya. Jadi seringan itu Abu Bakar untuk bisa mempercayai Rasul itu. Seringan itu. Tidak berat untuk mempercayai Rasul itu. Bagi Abu Bakar kan begitu, kira-kira gitu. Jadi apapun yang disampaikan Rasulullah diterima apa adanya, ya tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu kualitas iman Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taat terhadap perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya, jadi tentu apa yang disampaikan oleh Rasulullah berupa perintah-perintah atas sebagian besarnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga ada atas ilham yang diberikan kepadanya ya, atas kebijaksanaan-kebijaksanaannya sebagai nabi dan rasul dan keadilannya. Maka tidak mungkin Rasulullah memerintahkan sesuatu yang mengandung kemudorotan. Termasuk juga dalam hal apa yang dilarangnya oleh Rasulullah SAW. Kemudian membelanya, mencintai orang yang mencintainya dan memusuhi orang yang memusuhinya. Membela Rasulullah SAW, mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah mencintai para sahabatnya, maka tidak boleh kita membenci para sahabat. Apapun situasinya. Kalau tadi saya menyinggung sedikit tentang fitnatul kubro, ya, tentang perpecahan di kalangan para sahabat, ya, bahkan sampai pada pertempuran di antara kelompoknya Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, para ulama uh, menegaskan kepada kita semua kita tidak perlu untuk mengomentari banyak ya kecuali sekedar untuk mengkaji peristiwa sejarahnya tetapi berkomentar terhadap para sahabat terkait dengan peristiwa itu tidak diperkenankan. Apakah kita mengutuk Muawiyah bin Abi Sufyan gitu, menganggapnya sebagai pemberontak dan seterusnya, tidak dibenarkan. Sebagai ahlu sunnah kita tidak boleh mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memusuhi orang yang memusuhinya. Kalau ada orang yang memusuhi Rasulullah bahkan sampai apa namanya mengolok-ngoloknya ya, kan sering tuh ada orang yang menggambar Rasulullah SAW. Saya pernah melihat apa namanya karikatur-karikatur yang menggambarkan Rasulullah itu memang memuakkan ya, membuat kita benci betul terhadap orang yang membuatnya. Ya memang harus memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah. Tidak ada cara lain. Jangan sampai kita atas nama apapun ya, atas nama hak kebebasan berbicara, atas nama demokrasi, kemudian kita menganggap ah kan nggak apa-apa gitu. Ya, tidak bisa dibenarkan seperti itu. Ya kita harus benci terhadap orang yang membenci Rasulullah. Harus memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Itu bagian daripada an-nasihah li Rasulihi. Kemudian mencintai dan mengagungkannya serta menjadikannya teladan. Ya, kita bisa menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan kalau kita sudah mencintai dan kita bisa mencintai kalau kita mengenal. Tak kenal maka tak sayang kan begitu. Ada ungkapan yang begitu. Maka penting kiranya kita membaca sirahnya, menghadiri kajian-kajian tentang Rasulullah SAW, kehidupannya, perjuangannya, supaya kita kenal dan kalau sudah kenal supaya kita cinta. Kalau sudah cinta maka kita akan ittiba, akan menjadikannya sebagai panutan kita, seseorang yang kita teladani, yang kita ikuti. Tapi yang pertama mencintai dulu. Yang mencintai itu tadi ditumbuhkannya dengan mengenalnya. Kata Rasulullah SAW, Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Hubbu nabiyihi wa hubbu ali baitihi wa hubbu tilawatil Quran. Ajari anak-anak kalian tiga hal, kata Rasulullah. Yang pertama mencintai nabinya, yang kedua mencintai keluarga nabi, yang ketiga mencintai membaca Al-Quran. Nah, jadi mencintai nabi itu harus ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak kita, ya itu harus ditanamkan sejak kecil. Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya ketika Umar mengatakan wahai Rasulullah, aku mencintaimu setelah mencintai diriku. Kata Rasulullah, tidak cukup wahai Umar. Kata Umar, lalu harus bagaimana lagi? Kata Rasulullah, engkau harus mencintaiku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ya. Dan saya kira nasihat ini juga ditujukan kepada kita. Artinya kita harus mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri.
Nah, ini tentang an-nasihah li rasulih. Eh, Mohon maaf saya percepat nggih. Kemudian yang berikutnya adalah an-nasihah li a'immatil muslimin. Ya, menasihat kepada pemimpin-pemimpin muslim. Artinya kita harus mencintai mereka, ya, harus menyayangi mereka, para pemimpin muslim itu. Membantu mereka dalam kebenaran, ya. Membantu mereka dalam kebenaran, mentaati perintahnya. Jadi kalau dalam kebenaran ya kita harus membantunya. Dan dalam sikap-sikap pemimpin itu ada yang benar, ada yang salah mesti. Ya. Nah, yang salah itu kita ingatkan, yang benar itu kita bantu. Pada orang yang sama ya, pada orang yang kita, saya kira tidak bisa membenci seluruhnya dan tidak bisa membenarkan seluruhnya dari pemimpin itu. Kita harus belajar untuk bersikap objektif terhadap pemimpin siapapun itu. Mungkin ada yang salah, yang salah itu yang kita koreksi, yang kita benarkan, yang kita kritik. Tapi yang benar, sikap yang benar atau kebijakan-kebijakan yang benar kita harus membantu mereka. Ya. Kemudian mentaati perintahnya dan mengingatkannya jika salah. Nah, ini nanti bahasanya panjang ya tentang mengingatkan pemimpin jika salah itu. Tetapi pada intinya mengingatkan pemimpin itu dibenarkan di dalam Islam, dibenarkan berkali-kali dalam sejarah ya disebutkan peristiwa tentang bagaimana para sahabat juga membenarkan pemimpinnya. Yang paling ekstrim kan pernah terjadi pada masa Umar ya. Ya sebetulnya tidak ekstrim-ekstrim amat ya. Karena di peristiwa yang lain juga ada ya. Eh, Seorang sahabat ataupun tabi'in ya mengkoreksi pemimpinnya pada waktu itu. Ya, Umar itu kan pernah ditodong pedang gini ya, sedang sedang berpidato di depan umum. Kemudian ada salah satu mustami, ya salah satu jamaahnya dari kalangan para sahabat yang kemudian mengacungkan pedang. Jika Umar melakukan penyimpangan, kata dia, akan aku luruskan dengan pedang ini. Oh ya, kalau sekarang orang melakukan itu sudah ditangkap itu, sudah ancaman pembunuhan. Akan aku luruskan dengan pedang ini, kata sahabat. Dan Umar merasa fine-fine saja, tidak masalah. Karena justru itulah yang diharapkan oleh Umar bin Khattab, ada orang yang mengingatkannya ketika dia melakukan kekeliruan. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang siap untuk menerima kritik, bahkan kritik yang sekeras apapun ya. Persoalan kritik itu lemah lembut atau keras itu urusan urusan orang yang memberikan kritik itu. Tetapi seorang pemimpin itu adalah menerima kritik itu, harus siap. Itu pemimpin yang baik. Tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap mereka, ya. Betapapun kekeliruannya maka harus apa namanya diselesaikan dengan cara-cara yang baik, kalau dalam istilah kita secara konstitusional ya, bagaimana caranya agar bisa selesai dengan baik ya. Kemudian mendoakan mereka, ada banyak doa yang bisa kita pelajari tentang mendoakan para pemimpin dan insya Allah mustajabah ya, karena dalam hadis kan dikatakan kalau kita mendoakan seseorang yang tidak diketahui oleh orang itu bahwa kita mendoakannya, maka doanya mustajabah ya. Kita mendoakan pemimpin supaya pemimpin itu lurus, baik, benar, ya, maka insya Allah mustajabah, insya Allah. Karena dia yang kita doakan itu tidak tahu kalau kita mendoakan. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada kaum muslim. Apa saja memberi petunjuk kebaikan untuk mereka, menutup aib dan celah yang ada pada diri mereka, mendatangkan kebaikan untuk mereka dan menghindarkan mereka dari bencana, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan bijaksana, menyukai terhadap mereka apa yang disukai dirinya. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak beriman seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang disukai oleh dirinya. Kalau kita menyukai sesuatu, kita juga suka kalau saudara kita mendapatkannya kan gitu. Nah, itu diantaranya. Jadi intinya kita ingin saudara-saudara di sekitar kita itu sesama muslim, mereka menjadi baik semuanya. Di antaranya adalah dengan memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan arahan, ya. Kalau mereka bersalah ya kita berikan masukan, kita berikan koreksi. Itu namanya dakwah. Ya. Memang hubungan kita yang paling inti dengan orang lain itu dalam konteks muamalah itu adalah dakwah, hubungan dakwah. Dakwah itu artinya harokatul inqadh. Dakwah itu artinya untuk menyelamatkan, menyelamatkan mereka dari ya
kesulitan, menyelamatkan mereka dari ketersesatan, menyelamatkan mereka dari kesalahan, ya, dan seterusnya. Maka kita melakukan dakwah itu adalah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari hadis ini, dan saya kira hadis ini merupakan hadis yang penting dalam kehidupan kita untuk mengetahui kita bagaimana caranya kita beragama, ya, di dalam agama Islam ini. Baik, terima kasih. Saya cukupkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Deden Anjar Herdiansah atas penyampaiannya pada pagi hari ini. Masya Allah, sudah kita dapatkan banyak hal dari satu hadis dan mungkin sekilas hadisnya pendek ya. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, namun ternyata maknanya cukup panjang dan cukup banyak bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mengilmui dan mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Bagi para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, kami persilahkan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan di kolom chat atau melalui fitur Q&A. Namun kita terbatas waktu, jadi hanya beberapa saja yang akan kami bacakan atau kami sampaikan. Juga bisa bertanya melalui secara langsung dengan cara raise hand atau angkat tangan. Baik, ini tadi sudah ada pertanyaan masuk di tengah penyampaian. Ada Pak Mujazir Dirjan. Pak Ustadz, bisakah memperoleh soft kopinya? Syukron. Nggih, nanti dari IKAD nggih, semoga bisa kami sampaikan. Selanjutnya dari Adi Pradana. Jazakallah Ustadz, maaf mau bertanya terkait kebenaran Al-Quran. Ada yang mengatakan kalau Al-Quran tidak dapat dikatakan benar secara ilmiah dan kita hanya cukup beriman saja. Apa demikian Ustadz? Tafadhol Ustadz. Tentu tidak benar, ya. Al-Quran itu sangat ilmiah, meskipun dalam beberapa halnya, termasuk di dalam beragama. Beragama itu sangat ilmiah. Meskipun dalam beberapa halnya ada perkara-perkara yang sifatnya metafisika, ada perkara-perkara yang tidak bisa kita ilmiahkan, kita pahami secara saintifik gitu. Ada beberapanya. Dan dalam perkara-perkara yang demikian, kita memang cukup beriman. Tidak perlu kita mengkaji, ya, memperdalam dan sebagainya tentang ruh, ya, tentang akhirat, ya, sesuatu yang gaib sifatnya, itu tidak, apa namanya, memang tidak bisa kita pahami secara ilmiah, dan itu justru memang bagian daripada keimanan kita, ya. Uh, Justru keimanan yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, artinya di ayat-ayat pertama dalam Al-Quran itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib, yang dalam makna lain orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang metafisika, ya, yang tidak bisa dipahami secara ilmiah. Kalau kata orang-orang Eropa sana, tidak bisa dipahami secara ilmiah. Ya, yang perkara yang demikian memang kita mencukupkan diri dengan keimanan kita. Tidak perlu kita melakukan pembahasan panjang lebar atau melakukan pengkajian yang mendalam. Ya, cukup dengan keimanan. Tetapi perkara-perkara yang ilmiah, dan banyak itu di dalam Al-Quran maupun di dalam ajaran agama kita, itu harus kita lakukan pendalaman-pendalaman, pengkajian-pengkajian, ya, agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya dari eh, Herlina Dani Makassar. Ustadz bisa di-share materi PPT-nya tadi sudah ya. Dari Zainal Mutakin, ada sebagian alim yang mengeluarkan statement bahwa kita tidak mengkritisi pemerintah secara terbuka. Benarkah seperti itu? Syukron. Tafadhol Ustaz. Kalau ada cara yang memungkinkan untuk melakukan atau memberikan kritik, memberikan masukan secara tertutup, yaitu ahsan afdol. Kalau ada cara, ya. Tapi bagaimana caranya, ya, dengan situasi seperti sekarang? Kalau zaman dulu itu para sahabat masih bisa bertemu langsung, misalnya dengan
Umar dengan Abu Bakar bisa langsung ya. Jumlah umat Islam belum terlalu banyak. Ya mereka juga tidak ada hal-hal protokoler kalau mau bertemu dengan Umar itu harus syaratnya ini dulu gitu misalnya. Nggak ada. Itu saja para sahabat masih bisa mengkritisi Umar di depan umum. Itu tadi yang saya sampaikan kan di depan umum tuh. Akan saya luruskan engkau dengan pedang kalau menyimpang. Diacungkan pedangnya bukan hanya dengan kata-kata, dengan pedang diacungkan begini. Ada juga peristiwa seorang perempuan yang mengkoreksi Umar ketika menetapkan tentang mahar ya. Itu masyhur juga. Umar berpidato di depan umum menjelaskan untuk menetapkan mahar tertentu agar para perempuan di Madinah saat itu tidak menetapkan mahar yang terlalu tinggi bagi para pemuda yang menyulitkan mereka untuk menikah. Sama Umar dibuat jumlah tertentu untuk meminimalisir jumlah mahar itu. Tapi kemudian kan dikoreksi itu dan itu di depan umum dikoreksinya oleh perempuan tua lagi. Dikoreksi oleh seorang perempuan tua sampai kemudian Umar mengatakan Umar yang bodoh, perempuan tua itu yang benar. Itu. Jadi sebetulnya peristiwa-peristiwa sejarah menunjukkan pada kita bahwa sebetulnya tidak ada masalah ya menyampaikan secara terbuka asalkan di situ tidak ada unsur untuk melecehkan, merendahkan, menghinakan, tetapi semata-mata murni tadi itu. Ya kalau kita memberikan nasihat itu memang tulus kepada pemimpin. Kita ingin pemimpin kita itu menjadi baik. Kita mengingatkan kalau dia memang salah ya kita koreksi dia karena cinta kita kepada dia gitu, kepada sesama muslim. Memang harus begitu, harus ada kemurnian sikap kita ya, kemurnian sikap kita. Bukan ada tendensi apapun ingin dia begini, ingin dia begitu tidak. Tetapi mengoreksi di depan umum karena itu mungkin cara yang bisa kita lakukan ya dengan tulisan di media sosial atau misalnya dengan demonstrasi kalau sekarang gitu. Ya, dengan tujuan untuk mengingatkan dan untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat secara umum. Baik demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya dari Ana Fauzianti. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang tidak percaya kepada kebenaran agama dan justru menyalahkan agama samawi sebagai penyebab peperangan dan konflik di dunia, khususnya pada orang yang ateis dan agnostik? Apakah kita perlu membantah dan meluruskan? Apa tuh, Ustaz? Kalau kita memang eh, menjangkau ya untuk melakukan dakwah, ya tentu utama bagi kita untuk mendakwahinya. Utama bagi kita untuk mendakwahi. Kalau kita menjangkau, misalnya memang itu teman kita atau kita memang punya kewajiban ya, karena kita menjabat sebagai seseorang yang penting di satu wilayah atau di satu instansi sehingga harus memberikan penerangan-penerangan, penjelasan-penjelasan gitu. Maka dakwah itu menjadi utama ya. Kalaupun kita tidak menjangkaunya ya kita tidak perlu bersusah payah untuk menghadapi orang-orang ateis itu ya. Kalau kita tidak dapat menjangkaunya. Nah, kalau kita sudah menyampaikan lalu kemudian tidak ada dampaknya kepada mereka, artinya tidak ada perubahan ya. Kalau dampak pasti ada saya kira. Tidak ada perubahan maka itu bukan tanggung jawab kita ya. Karena kata Allah juga tidaklah engkau kecuali hanya untuk menyampaikan kata Allah kan. Nah, jadi tugas Rasul itu hanya menyampaikan. Sedangkan hidayah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Bahkan kepada orang yang dicintai Rasulullah sekalipun Rasulullah tidak punya wewenang untuk bisa memastikan dia beriman atau tidak. Ini kasusnya terhadap Abu Thalib ya, terkait dengan Abu Thalib, wafatnya Abu Thalib dalam keadaan tidak beriman. Padahal dia adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, orang yang pembelaannya sangat besar terhadap dakwah Rasulullah SAW, tapi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Itu pun tidak punya wewenang Rasulullah untuk memastikan dia beriman atau tidak. Baik demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Dua lagi Ustaz. Selanjutnya Ustaz mohon pencerahan. Tadi disampaikan bahwa kalau kita membaca Al-Quran salah berdosa. Bagaimana dengan yang belum bisa? Apakah juga berdosa? Apakah hal ini malah tidak menjadi penyebab takutnya baca Al-Quran? Apa Ya, tahu Ustaz? di dalam hadis yang lain sebetulnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Walladzi yatata'u fihi wa alaihi syak falahu ajran." Dalam hadis yang lain dikatakan bagi orang yang masih terbata-bata membacanya
tetapi dan dia mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan, udah terbata-bata, mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran, tapi dia selalu rindu, senang tetap membacanya, maka falahu ajron, maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, sebetulnya ini motivasi. Jadi al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Itu kan hadis, rangkaian hadisnya gitu ya. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah waladhi yatata'ata dan seterusnya. Bagi mereka yang pandai membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Tetapi bagi orang yang masih terbata-bata dan sulit, mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, ini hadis yang lain. Nah, artinya selama seseorang itu berusaha mau belajar, ya, bahkan sampai akhir hidupnya dia belajar nggak bisa-bisa gitu, nggak sampai mahir-mahir, ya dia tetap mendapatkan dua pahala. Nah, ini yang jadi motivasi. Jadi ada orang baca Quran itu terbata-bata terus, padahal dia sudah belajar, ikut tahsin iya gitu, atau belajar dari YouTube, belajar atau lihat syekh siapa, dengarkan murotal dan sebagainya. Dia berusaha belajar tapi masih saja terbata-bata, maka dia dapat dua pahala, dapat dua pahala. Nah, artinya ini motivasinya. Jadi, mungkin yang akhirnya menjadi tidak baik itu adalah orang yang menyadari bahwa dirinya itu nggak bisa baca Quran, nah, tetapi dia nggak mau belajar gitu, nggak ada usaha untuk belajar. Nah, itu yang tidak baik. Itu yang tidak baik. Ya, dan kalau kemudian dia melanjutkan begitu dan memaksakan diri untuk membaca Al-Quran dalam keadaan tidak mau belajar, itu yang kemudian menjerumuskan dia pada kesalahan, pada dosa bisa jadi. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir dari Fatin Sahab, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tapi pada ayat-ayat tertentu bacaannya diulang beberapa kali. Misal saat membaca Yasin pada ayat ke-82 diulang 7 kali, baru menutup dengan bacaan ayat ke-83. Apa itu, Ustaz? Tidak mengapa asalkan tidak meyakini hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya ayat tertentu ini akan kalau diulang-ulang akan membuat kita kebal misalnya. Tidak kebal kalau dibacok misalnya gitu ya. Asalkan tidak ada keyakinan itu. Tetapi mengulang-ulang ayat itu sendiri sebetulnya merupakan satu tradisi yang juga sering dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini eh, sesuai karena kita membahas tentang Tamim bin Daus Ad-Dari ya, bin Aus Ad-Dari. Tamim ini adalah sahabat Rasulullah. Nah, ini pas ya dengan pertanyaan ini. Tamim ini adalah sahabat Rasulullah yang sering mengulang-ulang satu ayat sampai subuh. Jadi kalau beliau itu qiyamul lail, kalau beliau qiyamul lail, kadang-kadang suratnya itu adalah satu ayat. Ya, surat yang beliau baca itu adalah satu ayat yang beliau ulang-ulang sampai subuh. Jadi dalam waktu yang panjang tuh. Tapi ayatnya itu saja yang diulang-ulang untuk memberikan satu penekanan pada dirinya, sebuah afirmasi. Biasanya ayat-ayat yang untuk mengingatkan diri. Misalnya ayat tentang neraka, misalnya ayat tentang kematian, misalnya ayat tentang eh, semangat untuk beribadah. Itu dia ulang berkali-kali untuk mengafirmasi dirinya. Terus itu diulang-ulang. Itu sebetulnya tidak masalah. Jadi asalkan tidak diyakini punya khasiat tertentu dengan mengulang ayat itu. Baik, terima kasih. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya, dan juga terima kasih juga para penanya dan juga peserta yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan untuk pagi hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Dedan Anjar Herdiansa yang sudah membersamai kami, dan juga kepada para peserta yang ternyata tidak hanya dari DIY tapi juga dari seluruh Indonesia ya. Tadi saya baca para peserta eh, beberapa menyebutkan nama daerahnya setelah namanya sendiri. Ada yang dari Karawang, Tasik, kemudian Kepri ya, ada yang dari Banjarnegara, Gorontalo, dan seterusnya ya, bahkan sampai Makassar. Luar biasa. Jazakumullah khairan kepada para peserta semuanya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dari Lampung juga, dan seluruh daerah lain yang belum kami sebutkan ya, semuanya sudah bergabung bersama kita. Semoga istiqomah untuk belajar dan bisa menyebarkan, mengamalkan, dan juga memberi manfaat bagi kita semua. Baik, mari kita cukupkan untuk hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.